Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Awang Channel ya, berbagai informasi dari Pi Network ya. Oke kawan-kawan, Pi Network revolution atau revolusi ya, Bitcoin sebagai mata uang dan sekaligus sebagai komoditas ya kawan-kawan. Nah, ada artikel yang di grup ya, di grup P di Facebook telah mengumpulkan berbagai reaksi dan komentar yang berbeda, di mana ada dua pertanyaan komentar yang menarik ya kawan-kawan. Ya, menurut saya ya pilot berkaitan dengan pasar saham atau bursa ya kawan-kawan. Oke, ini ya Q1, apa yang akan menjadi kapitalisasi pasar jika koin Pi akan diluncurkan pada 314159 US dollar? Apakah ya akan ada persediaan cadangan dolar yang cukup untuk mengedarkan koin Pi dalam jumlah itu? Nah, ini kawan-kawan, apa cukup ya kan kawan-kawan? Nah, Q2, jika jaringan Pi akan diluncurkan pada 314159 US dollar, bagaimana reaksi pasar pertukaran jika sebagian besar perintis akan mengubah koin Pi menjadi dolar? Jaringan Pi akan mengalami efek gelembung. Jika itu akan meledak setelah mencapai batasnya dan mengering. Bitcoin akan anjlok ya kawan-kawan, nilainya sisa-sisanya. Nah, sebelum kita membahas kawan-kawan dan menjawab pertanyaan di atas, pertanyaan-pertanyaan itu diizinkan ya memulai dengan penafian ya kawan-kawan. Nah, saya tidak terkait dengan Pi Core Team ya kawan-kawan, dan saya tidak tahu Pi Core Team. Saya tidak mengklaim sebagai ahli kripto ataupun ahli ekonomi. Di sini saya juga tidak berkaitan dengan grup Pi atau grup manapun. Semua tulisan dari sini hanya pandangan dan pendapat ya kawan-kawan, pendapat banyak orang. Nah, jaringan Pi adalah ikan emas yang mampu melompatin gerbang naga. Dalam mitologi Tiongkok ya, Longmen secara harfiah berarti gerbang naga, terletak di puncak air terjun yang mengalir dari gunung legendaris. Legenda menyatakan bahwa sementara banyak ikan emas yang berenang ke hulu melawan arus sungai yang kuat, hanya sedikit yang mampu atau cukup berani untuk melompat terakhirnya di atas air terjun. Jika ikan emas berhasil melompat, ya berubahlah menjadi naga, dan ya naga yang kuat ya kawan-kawan. Legenda ini begitu terkenal di seluruh Cina. Jaringan Pi masih dalam tahap pengembangan dan masih akan meluncurkan untuk konsumsi publik. Setelah sepenuhnya diluncurkan dengan semua kegunaan dan utilitasnya, diharapkan untuk menggulingkan setiap cryptocurrency bahkan di belakang mata uang fiat. Koin Pi tidak akan menjadi banteng tetapi naga yang besar yang membumbung tinggi meninggalkan segalanya. Pernahkah Anda bertanya mengapa tidak ada CEO atau sumber dana kerumunan? Jadi apa yang akan menjadi modal pasar koin Pi jika akan bernilai ya 314159 US dollar? Bagaimana jika modal pasar adalah koin Pi yang beredar itu sendiri? Bitcoin ada kapitalisasi pasar CEO
dan sumber dana kerumunan itu sendiri dengan nilai setara 314.159 per koin. Ini benar-benar akan merevolusi dan mendetralisasikan sistem keuangan dunia. P-Network memiliki kemampuan sebagai cadangan mata uang untuk mencadangkan fiat dan cryptocurrency lainnya. Proyek semacam ini bukan mengklaim klaiman kosong ya kawan-kawan. Ada yang diutamakan. Saat itulah standar emas sebagai cadangan diubah menjadi cadangan petrodolar melalui kontrak minyak. Cadangan standar emas seperti yang kita semua tahu ketika mata uang fiat diperkenalkan itu didukung dengan cadangan emas. Mata uang yang dicetak oleh masing-masing negara tergantung pada berapa banyak emas yang dimiliki suatu negara. Emas adalah standar pertukaran logam di pasar dunia. Namun ini menimbulkan masalah terutama di negara-negara yang tidak memiliki emas atau memiliki cadangan yang sedikit emas. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, demikian pula kebutuhan dan infrastruktur tuntutan pangan dan kebutuhan pokok manusia, dan karena emas terbatas maka mata uang yang dibutuhkan oleh negara ya mengalami atau tidak mencukupi. Oleh karena itu inflasi atau terus meningkat, kemiskinan melanda setiap negara, kekayaan tidak merata. Peristiwa ini terjadi secara WW1 dan WW2. Menyadari kesulitan ini, Amerika Serikat segera membuat cadangan standar baru dan dengan demikian ia melahirkan cadangan petrodolar. Petrodolar didasarkan pada kontrak minyak antara negara-negara penghasil minyak. Saat ini sistem keuangan dunia didukung oleh cadangan dolar. Setiap perekonomian bergantung pada cadangan dolar mereka untuk pertukaran pasar. Tapi tetap saja sistem keuangan dunia tidak bisa menghilangkan krisis seperti yang kita alami sekarang. Perekonomian setiap negara mengalami inflasi dan kenaikan harga komoditas yang tiada henti. Pada akhirnya negara-negara miskin dan negara non penghasil minyak berada di bawah kekuasaan negara penghasil minyak. Begitulah kawan-kawan ya, ketika negara-negara ini mendikte harga, orang miskin akan menelan begitu saja. Dan dengan demikian ketidakseimbangan sosial dan ekonomi masih menjadi rintangan besar manusia. Menanggapi masalah ini, P-Network memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah ini dengan pasokan koin 100 miliar Pi yang sangat besar dalam sirkulasi 80% dengan nilai setara 314.159 US dollar. Itu akan menyelesaikan sebagian besar jika semua sistem keuangan dunia. P-Coin sebagai cadangan akan memberikan kekuatan kepada setiap negara dan tidak dimonopoli oleh satu negara. Negara penghasil minyak ini adalah desentralisasi kekayaan akan didistribusikan melalui orang-orang biasa. Orang-orang miskin akan dapat menangkap kekuatan itu untuk menghilangkan ketidakseimbangan sosial. Kekayaan akan terdistribusi secara merata. Negara-negara miskin akan dibebaskan dari kendali petrodolar. Oleh karena itu, koin Pi sebagai cadangan menjadi kapitalisasi pasar dan efek gelembung. Begitulah kawan-kawan ya. Nah, ini kabar yang menggembirakan buat kita semua. Pioner ya, tetap semangat terus ya, tetap ya, klik petirnya. Oke kawan-kawan, begitulah informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.